Halo teman-teman para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di siaran favorit kita semua, apalagi kalau bukan siaran suka-suka ya. Atau deh ini siaran suka-suka atau cuap-cuap ya. Jadi kali ini seperti biasa kita kan bercuap-cuap ya, mengobrolkan hal-hal yang mungkin penting, mungkin tidak penting ya. Ya udahlah terserah, yang penting ada lah ya. Oke, jadi karena masih memasuki tahun baru, masih suasana tahun baru, jadi mari kita membahas ritual-ritual yang biasanya teman-teman lakukan di tahun baru. Enggak sih, ya gitu juga. Jadi biasanya kalau saya nih, kalau memasuki awal tahun baru, biasanya saya melakukan perubahan suasana ya. Seperti salah satu contohnya adalah memotong rambut. Jadi kemarin ini nih, sebelum tahun baru, saya pergi potong rambut nih teman-teman. Kan, karena kan ya namanya tahun baru, kita kan harus tampil yang fresh gitu kan. Jadi ya udahlah, pergilah potong rambut. Jadi selama 2024 kemarin kan saya manjangin rambut tuh. Jadi rambut saya tuh bisa diikat lah tipis-tipis gitu ya. Nah terus sekarang saya mencoba untuk membuat ya, mencoba untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, enggak sih. Pokoknya itulah, mencari suasana baru gitulah ya. Saya potong rambut akhirnya jadi ke 1 senti gitu. Sampai si Pak tukang cukurnya kaget gitu kan, karena saya datang ke sana kan. Ya mau cukur apa mas? Gitu. 1 senti pak. Wah yakin mas? Ini rambutnya panjang. Nggak apa-apa pak. Namanya juga mau tahun baru. Akhirnya dipotong lah 1 senti. Nah, tapi ternyata ya saya baru sadar nih. Kayo. Kalau kita apa namanya, biasa rambut panjang gitu kan. Terus tiba-tiba nih kita cukur rambut pendek gitu, pendek banget gitu kan, 1 senti kan kayak pelontos gitu kan. Nah jadi kalau perubahannya drastis gitu, ternyata kita perlu menyesuaikan fisik dan mental teman-teman. Ya seperti apa menyesuaikan fisiknya? Tentunya karena biasanya kan kita berambut panjang tuh. Kalau rambut kita panjang kan berarti ada yang melindungi kepala kita dari serangan angin-angin dingin ya kan. Nah tapi begitu dipangkas, dipotong nih rambutnya jadi pendek, itu tidak ada lagi yang melindungi kepala ini dari serangan angin-angin dingin. Jadi kepala ini jadi rentan masuk angin gitu teman-teman. Jadi kayak dikit-dikit masuk angin, keluar dikit masuk angin gitu. Karena biasanya kan panjang gitu, jadi kayak ada yang melindungi gitu. Jadi sekarang kalau nggak pakai topi ya masuk angin gitu. Terus yang kedua adalah menyiapkan mental. Kenapa mental? Mungkin teman-teman kira akan diejek, biasanya kan gitu kan kalau kita waktu masih ya SD SMP lah, kalau kita potong pelotos pasti ada yang mengejek gitu kan. Tapi kalau di umur-umur 20-an, 30-an kayaknya tidak ada yang mengejek. Jadi menyiapkan mentalnya dalam artian adalah jadi sering kaget gitu. Iya, kayak kalau lewat cermin, kalau lewat depan kaca gitu kayak kaget aja. Karena biasanya kan kita ngelihat bentuk kepala kita tuh dengan penuh rambut gitu kan. Terus tiba-tiba potong pendek nih. Jadi kayak beda gitu bentuk kepalanya. Makanya kadang-kadang saya kan di kamar kan ada cermin nih, di kamar saya ada cermin nih. Jadi kadang bangun tidur tuh lihat cermin, kaget. Kaget. Kirain penampakan kan. Ternyata kepala saya. Jadi kayak gitu. Jadi harus menyiapkan fisik dan mental. Fisik supaya tidak mudah masuk angin, mental supaya tidak mudah kaget gitu ya. Kaget dengan bayangan sendiri. Itulah pokoknya. Nah, ngomongin tentang tukang cukur, bridgingnya sangat jelek sekali. Maka marilah kita membicarakan mengenai mitos-mitos yang ternyata juga dialami orang-orang, yang banyak dialami orang-orang mengenai tukang cukur atau tukang pangkas rambut. Atau nih teman-teman juga mengalami atau tidak, teman-teman yang mendengarkan apakah mengalami atau tidak, tapi ini saya lihat dari suatu postingan di Facebook gitu. Jadi ada postingan tentang mitos ini dan ternyata banyak yang komen dan banyak yang merasa relate. Jadi mari kita membahasnya, karena saya juga merasa relate dengan mitos ini. Jadi yang pertama adalah mitos bahwasanya cermin di tempat tukang cukur rambut itu memiliki kemampuan untuk membuat kita terlihat lebih tampan. Gitu guys. Ya kalian ngerasain juga nggak? Jadi kayak kalau kita lagi di tukang cukur nih, bercermin,
itu muka kita kelihatan lebih lebih ganteng, lebih tampan, lebih rupawan. Itulah pokoknya. Dibandingkan ketika kita bercermin di rumah gitu. Iya, kadang gitu kan. Jadi kita pas cukur rambut nih, habis selesai cukur, wih ganteng banget. Wih, seperti artis Korea. Seperti artis-artis yang biasa ada di TV gitu kan. Pas bercermin di tukang cukurnya nih. Tapi begitu pulang, bercermin, membersihkan diri, mandi, sudah membersihkan diri, sudah mandi gitu, bercermin lagi. Itu kayak, kok begini mukaku, seperti beruk. Ya itulah pokoknya. Jadi kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh cermin di tempat tukang cukur itu bisa membuat kita menjadi semakin tampan gitu guys. Sebenarnya apakah misteri yang ada di balik cermin tukang cukur rambut ini? Apakah cermin ini ternyata memiliki teknologi tinggi? Apakah dia ternyata memiliki filter-filter mempercantik seperti yang ada di smartphone kita? Atau apakah mungkin bukan cerminnya, tapi mungkin ini adalah efek dari semprotan-semprotan yang digunakan oleh bapak tukang cukur atau abang-abang tukang cukur. Karena biasanya kalau kita cukur rambut nih di tempat pangkas rambut, biasanya sebelum cukur rambut tuh di spray dulu, disemprot dulu pakai semprotan burung. Semprotan burung. Nah, pokoknya disemprot dulu pakai suatu cairan yang kita tidak tahu cairan itu cairan apa guys, ya kan? Bisa jadi di situ adalah ilmunya di situ kan, itu yang membuat si pelanggannya tampak lebih ganteng, tampak lebih tampan ketika di tempat cukur. Tapi begitu di rumah, begitu mandi, maka efeknya akan hilang. Apakah mungkin begitu guys misterinya guys? Ya kita tidak tahu ya. Mungkin ada yang teman lagi yang tukang cukur mungkin bisa menjelaskan nih, mungkin di antara pendengar ini ada yang tukang cukur mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua apakah misteri yang ada di balik cermin ini, kenapa dia bisa membuat kita lebih tampan. Ya silahkan tulis di komen nanti ya. Nah terus yang kedua adalah mitos bahwa kadang ketampanan kita itu terdelay setelah dicukur gitu. Jadi kadang kita cukur rambut nih, nah pas di tempat cukur rambutnya biasanya kan instruksinya gampang ya. Kalau yang cowok biasanya ke tempat cukur rambut tuh instruksinya gampang aja. Jadi kadang ditanyakan sama tukang cukurnya, mas mau model apa mas? Kita jawab, rapiin aja. Jadi cuma tinggal bilang rapiin aja. Terus abang-abangnya atau mas-masnya atau bapak-bapak tukang cukurnya cuma bilang oke, potong lah. Ternyata selesai dipotong tidak sesuai sama harapan gitu kan. Duh kok jelek nih, jelek banget gitu kan. Jadi kan kita kecewa kan kadang. Ya pas pulang kecewa, ternyata setelah 1 minggu ternyata berubah cukurannya jadi bagus gitu guys. Ada nggak yang pernah mengalami itu? Jadi pas kita cukur itu dia jelek gitu, tapi setelah 1 minggu malah tiba-tiba bagus. Nah ini ternyata banyak yang mengalami juga ya, termasuk saya juga pernah mengalami seperti ini gitu. Jadi habis pulang dari tempat cukur, lah bodoh tukang cukurnya ini jelek banget cukurannya gitu. Tapi begitu 1 minggu setelahnya, kok bagus gitu. Agak emang tukang cukur nih kadang aneh-aneh ya ilmunya ya. Tahu deh apakah itu ilmu sihir atau ilmu apa gitu kan, atau dia bisa melihat masa depan gitu kan, visioner, nggak tahu lah. Pokoknya itulah yang terjadi biasanya gitu. Apakah ada teman-teman yang pendengar yang relate juga pernah seperti itu? Silahkan di komen nanti ya. Nah terus juga selain mitos-mitos itu, ada satu lagi benda yang wajib ada di tempat pangkas rambut. Ya jadi biasanya yang benda-benda yang ada di tempat pangkas rambut kan yang normal-normal aja gitu kan. Pasti ada kursi tempat pelanggannya duduk ya kan, ada meja tempat naruh alat-alat, terus ada cermin pastinya, cermin depan belakang. Cermin depan tentunya untuk melihat tampilan depan, cermin belakang untuk melihat tampilan belakang gitu. Tapi ada satu lagi benda yang wajib ada di tempat pangkas rambut. Tapi sebelum itu ada satu lagi ya. Di kursi itu, kursinya tempat pangkas rambut itu kan dia nggak bisa diatur ya. Beda sama di barbershop, kayaknya barbershop bisa diatur deh ininya ya, tinggiannya gitu. Nah kalau di tempat pangkas rambut biasanya enggak. Jadi kalau yang anak-anak mau cukur rambut di tempat pangkas rambut itu ada treatment spesialnya guys.
Jadi kalau dia duduk di kursi normal itu kan dia kayak tenggelam gitu ya, jadi nggak kelihatan mukanya. Jadi biasanya itu ada ditambahkanlah sebuah papan yang dipasangkan di sandaran tangan dari kursi itu. Nah, jadi biasanya tuh kalau di tempat pangkas rambut itu kan tarif dewasa sama anak-anak kan dibedain tuh. Nah, untuk mengetahui kita membayar pakai tarif dewasa atau anak-anak ya dengan itu. Jadi kalau kita masih duduk pakai ganjelan papan itu berarti kita bayarnya tarif anak-anak. Kalau udah nggak pakai ganjelan papan berarti udah tarif dewasa tuh. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke satu benda yang paling penting yang harus ada di tukang pangkas rambut. Nggak paling penting sih, tapi wajib ada atau selalu ada di tukang pangkas rambut. Yaitu adalah poster top collection. Ya, ini yang sering ke tukang pangkas rambut pasti pernah lihat paling nggak sekali lah poster top collection. Jadi poster top collection ini adalah poster yang memuat mengenai model-model gaya rambut. Jadi ada banyak model orang-orang nih dengan berbagai jenis gaya rambut. Nah, cuma masalahnya adalah poster top collection yang ada di tempat pangkas rambut ya biasanya itu tidak update guys. Gitu. Jadi biasanya poster top collectionnya itu adalah model-model di tahun 2000-an awal gitu kan, 90-an, bahkan ada yang 80-an gitu. Ini model-model rambut macam bahkan 70-an mungkin ya, yang kayak macam Elvis Presley itu tahun berapa tuh? Yang kayak gitu ada gitu. Terus model-model geng-geng motor yang di Jepang dulu itu ada. Pernah saya lihat ada yang menempel poster top collection gitu. Rambutnya yang spike gitu, masih model spike, model mohawk, model apalah, pokoknya model-model lama gitu. Nggak ada yang model-model terbaru yang mungkin kalau di barbershop mungkin ada yang baru-baru gitu. Tapi kalau di tempat pangkas rambut nih yang konvensional, yang itulah pokoknya yang murah-murah gitu ya, biasanya yang model-model lawas gitu. Jadi kayak biarpun ditempel di top collection, tujuannya top collection kan biar kita gampang memilih model rambut ya kan. Tapi kalau jadul kan nggak mungkin kita tunjuk itu kan, ya kan, nggak mungkin kita memilih model rambut tahun 80-an gitu kan, ya kan. Sementara sekarang sudah tahun 2025 gitu guys, tapi tetap ditempel gitu loh. Jadi seolah-olah ini tuh poster top collection ini bukan sebagai suatu apa ya istilahnya, suatu alat untuk memilih gaya rambut, tapi cuma sebagai penegas gitu, untuk menegaskan bahwa ini adalah tempat pangkas rambut. Jadi kalau misalnya nggak nempel itu poster top collection, maka itu adalah bukan tempat pangkas rambut. Jadi itu sepertinya adalah untuk memvalidasi bahwa ini adalah tempat pangkas rambut. Buat teman-teman nih yang mau membuka usaha pangkas rambut, jangan lupa disiapkan poster top collection gitu ya. Jadi dari tahun-tahun lawas lah pokoknya sampai tahun yang terbaru kalau bisa ya. Pokoknya yang penting adalah poster top collection itu. Dan model-modelnya juga ya model-model lawas itu teman-teman. Kan ada yang ini anggota FC kalau enggak F4 dulu ada di Meteor Garden. Kalau anak 2000-an kayaknya nggak tahu sih. Yang anak 90-an pasti tahu nih Meteor Garden. Yang ada tuh FC biasanya modelnya tuh anggota FC dulu. Iksu siapa sih lagi namanya? Itulah pokoknya. Yang ada itu masih ditempel di situ. Dan nggak mungkin kita pilih juga gitu. Jadi sekedar apa sih istilahnya ya? Sekedar aksesoris saja. Pokoknya untuk memvalidasi bahwa ini adalah tempat pangkas rambut. Intinya adalah kalau mau membuka tempat pangkas rambut atau kalau mau memvalidasi bahwa ini adalah tempat pangkas rambut, harus ada poster top collection itu guys. Oke, jadi mungkin itu aja pembahasan kita untuk kali ini ya. Kita bertemu lagi di episode-episode selanjutnya dan semoga suaranya nggak sih. Pokoknya semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan dan kesuksesan dimanapun berada. Oke,
teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah, ciao.